Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa bersama kembali di RRI Yogyakarta, dan pada kesempatan kali ini kita bersama-sama menguak judul tentang cinta sejati begitu. Jadi kenapa sih, ada apa dengan cinta sejati? Apa yang dimaksud dengan cinta sejati? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan bahwa al-mahabbatu asasul ma'rifah wal 'iffatu alamatul yaqin wa ra'sul yaqin at-taqwa war ridha bi taqdirillah ta'ala. Jadi memang al-mahabbah, cinta itu ternyata asasul ma'rifah, asas dari makrifah. Makrifah itu apa sih, Ustaz? Makrifah itu ternyata diri kita dapat atau bisa dekat mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya mengetahui itu bagaimana itu, Ustaz? Maksudnya ya, diri kita itu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Taqarrub, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu berjalan ke jalan yang lurus, hati kita selalu gembira, wajah kita selalu tersenyum, kelakuan kita selalu baik dan lain sebagainya. Itulah buah dari ma'rifah. Apa-apa yang kita lakukan semuanya adalah baik. Maka bagaimana kita bisa menjadi ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Al-mahabbah asasul ma'rifah, kata Rasul. Ternyata cinta itu adalah asas, pondasi dari mahabbah, dari ma'rifah. Kemudian kalau kita sudah mahabbah, Ustaz, kalau kita sudah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini bisa dimaknai dengan cinta kepada siapapun, cinta kepada apapun, tapi itu semuanya langsung tembus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta kepada Allah itu bisa dibuktikan dengan ibadah. Itulah asasnya, itu adalah ma'rifat. Ya, kalau menurut kalangan para sufi itu ada tiga tingkat keberagaman seorang manusia itu. Yang pertama itu adalah syariat, kemudian yang kedua itu adalah thariqah, dan kemudian yang ketiga itu adalah ma'rifah. Maksudnya nopo niki, Ustaz? Maksudnya kalau tingkat yang pertama itu yang syariat itu, inti ajarannya ya cuma mendorong hambanya untuk melakukan ibadah kepada Allah. Semua hukum atau ketentuan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hambanya dilakukan. Kalau yang kedua itu ya mendekatkan diri, thariqah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu dan juga amal. Kemudian yang ketiga, naik pada sebuah ma'rifah, yakni mengetahui hakikat ilmu secara mendalam, ataupun kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, al-mahabbah, cinta itu adalah asas untuk kita bisa bermakrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencapai tataran ibadah yang ketiga. Padahal dulu para pemirsa sudah mendengarkan bahwa ada tingkatan ibadah atau keimanan seorang manusia. Jadi kalau yang
Tingkatan yang pertama itu adalah orang-orang yang selalu beribadah, tapi dia itu selalu mengharapkan pahala dari Gusti Allah. Ya kan, yang dulu. Jadi kalau kita itu beribadah, gak ikhlas, lalu minta pahala. Ya Allah, saya ini sholat, kasih pahala dong. Ya Allah, saya sedekah, ganti-gantinya beri gantinya dong, dan lain sebagainya. Kita ngibadah itu nggak ikhlas, itu dikatakan orang-orang keimanan yang pertama. Kemudian yang kedua ada orang-orang yang sudah tidak memiliki niat untuk dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masih ada maksud, ya, masih ada maksud antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu dengan maksud saya ini nyembah ya nggak tahulah nanti mau dikasih atau enggak, terserah Gusti Allah, tapi masih ada maksud, ya. Kemudian naik lagi ke tingkatan yang ketiga, yaitu orang-orang yang sudah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala tapi tidak ada niatan dan maksud apa-apa. Itu semuanya hanyalah khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tingkatannya. Nah, itu juga berhubungan dengan hal-hal atau yang saya sampaikan tadi, dengan syariat, yaitu thariqah dan juga ma'rifah. Ma'rifah itu orang-orang yang sudah tidak butuh apa-apa untuk nyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kuncinya apa? Kuncinya itu adalah cinta. Nah, kata Mbak Dina tadi, cinta sejati. Maka cinta sejati yang perlu dibutuhkan, perlu dipupuk oleh seorang hamba agar bisa mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apa buktinya? Kalau kita itu memiliki cinta sejati, maka di sana Rasulullah SAW bersabda juga bahwa sidqul mahabbah fi thalathi khisalin. Jadi ada ayahtaro kalam habibihi ala kalami ghairihi yang pertama. Kemudian wa yakhtaru mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi yang kedua. Kemudian yang ketiga ada yakhtaru ridha habibihi ala ridha ghairihi. Jadi ini memang sesuatu bukti atau cinta kita jadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah yakhtaru kalam habibihi ala kalami ghairihi. Lebih memilih perkataan sang kekasih daripada perkataan orang lain. Lebih memilih membaca Al-Quran daripada membaca yang lain. Lebih memilih membaca kalam-kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala daripada membaca yang lain. Ya. Jadi kalau sudah kita memiliki rasa cinta sejati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pasti akan lebih memilih Al-Quran daripada memilih yang lain. Janganlah lebih baik baca Quran daripada baca WA dan lain sebagainya. Ya. Tapi ini adalah sesuatu yang sulit dan perlu diusahakan. Kemudian yang kedua, ada yakhtaru majalisata habibihi ala majalisati ghairihi. Apa ini? Lebih memilih bercengkrama dengan sang kekasih daripada bercengkrama dengan selainnya. Itu yang kedua. Ya, kalau kita sudah hati kita itu, ya Allah, saya ingin selalu bercengkrama dengan Engkau, selalu berzikir, ibadah, sedekah dan lain sebagainya, ya, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, bercengkrama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu memilih waktunya itu dibuat untuk bercengkrama dengan Allah dibanding dengan bercengkrama dengan yang lainnya, maka itulah juga bukti tanda cinta sejati. Ya. Kemudian sidqul mahabbah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah wa yakhtaru ridha habibihi ala ridha ghairihi. Jadi lebih memilih ridha sang kekasih daripada ridha selainnya, selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka implikasinya apa Bapak Ibu kalau sudah memilih ridha Allah daripada ridha yang lainnya? Apapun yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu menerima dan selalu lapang dada, selalu ikhlas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena ini ridhonya Gusti Allah. Ya. Kalau Allah sudah ridho dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah, maka kita pasti akan lapang dada untuk selalu menerimanya. Nah, itulah 3 bukti cinta sejati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengantarkan diri kita untuk bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.